生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 321. 3 Kompor Spiritual, 2. Hanya dari cara dia menanggapi pukulan fatal Long Haon, dapat dilihat bahwa kekuatan Ah Bao memang melebihi kekuatan Vian Shen Ken muda itu sejauh ini. Poin kunci dari perbedaan itu sebenarnya adalah energi spiritual eksternalnya yang melebihi 20.000 unit. Ini adalah pertama kalinya Long Haon menyadari betapa menakutkannya energi spiritual eksternal setelah mencapai tingkat tertentu. Namun, serangannya tidak berhenti di situ. Saat Long Haon mengeluarkan seteguk darah, teriakan naga yang bergema melonjak darinya. Meskipun Asura terus telah dibelokkan, Blue Rain, Hibiscus of Light langsung berubah menjadi 2 naga mini cahaya dan hujan, yang langsung menyerang lawan. Cara berpikir Long Haon sederhana, menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak mungkin menang hanya dengan berusaha sekuat tenaga. Hanya masalah waktu sebelum lawan membunuhnya. Satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan serangan burst dengan kekuatan penghancur instan yang cukup besar untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia menggunakan seluruh tekniknya, dan setidaknya bertujuan untuk melukai lawan dengan serius. Di dalam Illusory Paradise, kecepatan pemulihan energi spiritual Long Haon beberapa kali lipat lebih cepat daripada orang lain. Bahkan dibandingkan dengan Ah Bao ini, Long Haon yakin bahwa pemulihan energi spiritualnya lebih besar. Dalam keadaan seperti itu, dia paling tidak takut bertarung tanpa syarat. Jika dia bisa melukai Ah Bao, dengan melanjutkan serangkaian serangan, dia akan memiliki kesempatan. Ah Bao secara alami tidak berharap Long Haon benar-benar masih memiliki trik di lengan bajunya. Dan terutama bukan karena mereka akan begitu kuat. Long Haon menyemburkan seteguk darah lagi, bukan karena luka dari serangan Ah Bao, tapi karena telah merantai semua serangan terkuatnya secara berurutan. Saluran energinya berada di bawah tekanan berat, menyebabkan dia menyemburkan darahnya sendiri secara tidak sadar. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, naga ganda cahaya dan hujan masih berhasil dirilis. Dengan suara ledakan keras, Ah Bao terbatuk sekali lagi. Tubuhnya terlempar oleh serangan itu, 2 naga kecil berwarna biru dan emas melingkari tubuhnya dengan tak tergoyahkan. Long Haon berdiri tegak di tempat asalnya. Tidak memberi dirinya waktu untuk pulih, kabut cahaya keemasan naik dari tubuhnya dalam sekejap. Itu menyimpan kekuatan. Jumlah total energi spiritual internalnya adalah sekitar 6.000, tetapi setelah combo 3 serangan berturut-turut ini, dia telah menghabiskan lebih dari 5.000 unit. Artinya, energi spiritualnya yang tersisa jauh dari cukup untuk Asura terus kedua. Namun, di sini di Illusory Paradise, dengan bantuan Light Elemental Fairy Yating, Long Haon berhasil dengan keras kepala melepaskan Asura terus kedua. Bright Discipline sudah mengambil alih posisi Blue Rain, Hibiscus of Light, dan Long Haon tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah lagi, karena dia sudah menggunakan kemampuan storage power-nya ke puncaknya. Di udara, kabut emas berbondong-bondong langsung, tidak memulihkan energi spiritualnya, tetapi masuk langsung ke dalam dirinya untuk menjadi bagian dari dorongan Asura bersama dengan energi yang tersimpan. Orang ini gila. Itulah pemikiran Ah Bao saat ini. Sejak peluncuran serangan Asura pertama Long Haon, kombinasi serangannya dirantai tanpa jeda sedikit pun, mencapai batas kapasitas tubuhnya sendiri. Tidak memberikan dirinya sedikit pun untuk hanya terengah-engah, dapat dikatakan bahwa naga ganda cahaya dan hujan ini dilepaskan dengan melampaui batas tubuhnya sendiri. Ini bahkan menyebabkan dia melukai tubuhnya sendiri, dan kelebihan tubuhnya dari gaya bertarung tirani ini adalah beban yang bahkan tidak dapat dibagikan oleh Soul Linking Chains di antara rekan satu timnya. Tidak hanya itu, pada saat itu muncul seberkas sinar merah di tubuh Ah Bao, itu adalah kemampuan Lo. Kemudian cahaya merah yang sama muncul di sekitar tubuh Long Haon saat ia meluncurkan kemampuan pengorbanan.
Dia melampaui batas, seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Tapi ini juga waktu terbaik yang bisa dia pilih untuk melakukan itu. Bahkan mempertimbangkan kekuatan Ah Bao, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak takut tindakan Long Haon tidak menahan biaya apapun. Orang gila seperti itu yang bahkan tidak mempertimbangkan efek samping dari serangan itu sangat mungkin akan menyakitinya dengan serius. Pada saat ini, Ah Bao tidak menunjukkan pembalikan lagi. Kekuatan penindas yang penuh dengan aura antik dilepaskan dari tubuhnya, dan energi spiritualnya yang semula hitam berubah menjadi warna ungu tua. Bahkan matanya menjadi benar-benar ungu. Sepasang sayap naga hitam terbentang di punggungnya, dan kulit putihnya ditutupi dengan sisik naga ungu tua yang halus. Berjuang untuk melepaskan diri, kedua tangannya terlepas dari ikatan naga cahaya dan hujan ganda dengan kejam. Dipengaruhi oleh dorongan hatinya, Asura terus yang disimpan Long Haon tampaknya hanya membutuhkan sepersekian detik untuk diluncurkan. Suara mendesis yang menusuk telinga menyebar ke sekeliling, menyebabkan putaran yang keras di udara, dan di bawah pengaruh kemampuan pengorbanan, serangan Long Haon langsung menembus udara. Anehnya, sekeliling tubuhnya tampak tanpa fluktuasi energi spiritual. Tapi semua ini baru permulaan, sebelum adegan yang sangat aneh muncul. Semua konsentrasi energi spiritual ini dikumpulkan di satu titik. Ekspresi muram Ah Bao menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang tipis muncul. Menyodorkan ujungnya yang tajam ke depan, dia langsung mengarahkannya ke Asura terus Long Haon. Ding! Setelah suara ledakan memekakkan telinga memenuhi udara, Ah Bao terbatuk keras, akhirnya menyemburkan seteguk darah ungu sendiri. Seluruh tubuhnya, benar-benar bersinar ungu, segera didorong kembali jarak lebih dari 10 meter oleh serangan Long Haon ini. Pedang tipis di tangannya hancur berkeping-keping, tiba-tiba menjadi tidak ada apa-apanya. Namun, setelah menyelesaikan serangan ini, Long Haon juga jatuh ke tanah, terengah-engah. Di mulutnya sudah ada pil pemulihan spiritual yang hebat, karena seluruh auranya yang mengesankan runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Ah Bao menyala dengan api yang mengamuk. Luka. Dia sebenarnya telah terluka 2 kali berturut-turut oleh manusia ini jauh dari kekuatan yang setara dengannya. Karena itu orang gila, maka dia harus dibiarkan menemui kematian yang gila. Tubuh Ah Bao tiba-tiba menjadi lebih kuat, kedua tangannya berubah menjadi cakar naga dan serangkaian petir ungu kehitaman mulai melayang di sekitar tubuhnya. Namun, niat membunuh yang sangat dingin langsung memenuhi udara tepat pada saat itu, dan semua lingkungan menjadi hitam pekat. Tampaknya tepat pada saat ini, Illusory Paradise berubah sepenuhnya menjadi abu-abu. Siluet hitam muncul tanpa suara di sebelah Long Haon, diam-diam menatap Ah Bao di dekatnya. Tangan kirinya terangkat tanpa tergesa-gesa, kilau abu-abu besar perlahan-lahan terbentuk di punggungnya. Saat itu membentuk-bentuk pedang, niat membunuh yang panik mencapai puncaknya. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menyeretmu ke dunia lain bersamaku. Suara dingin cair bergema di udara. Dia tidak memberikan Long Haon pandangan belaka, tapi niat membunuhnya masih mencapai batas tertingginya. Niat membunuh yang keluar dari kompor spiritual samsara dan belati samsara memberikan perasaan kehancuran total yang mengerikan. Bahkan Long Haon dengan jelas merasa bahwa perubahan tampaknya telah terjadi pada kompor spiritual samsara, yang niat membunuhnya bahkan lebih besar daripada di masa lalu. Niat membunuh dari kompor spiritualnya biasanya menyebar ke 4 arah, tapi sekarang terkunci sepenuhnya di tubuh Ah Bao. Saudara Bao, hati-hati, itu kompor spiritual samsara dan belati samsara. Teriakan ketakutan Yuye bergema. Segera setelah itu, baik Leng Xiao, Yuye, serta 2 pembangkit tenaga iblis lainnya dengan cepat muncul di belakang Ah Bao. Di antara keempatnya adalah iblis berpakaian oranye yang sebelumnya sombong, yang terlihat sangat terpukul, dan tampaknya menderita luka serius. Orang lain yang langsung muncul di belakang Ah Bao adalah peringkat kedua di antara 10 iblis yang datang ke surga ilusi. Seorang pria muda mengenakan jubah ungu. Dia adalah orang yang turun tangan untuk membunuh Mage Demon Hunter, yang nyaris menguasai medan perang. Pada saat yang sama cair muncul, anggota pasukan pemburu iblis ke-21 muncul berturut-turut di belakang Long Haon, dan berdiri bersama dengan Sang Fang Fang.
Bisa dikatakan bahwa prajurit pemburu iblis lainnya juga telah meninggal karena luka yang dia terima selama pertempuran sebelumnya. Pertempuran antara Long Haon dan Ah Bao begitu intens dalam penggunaan energi spiritual yang hebat sehingga semua orang dari sisi iblis secara alami merasakannya. Dan itu sama untuk Chair dan yang lainnya. Anggota pasukan perburuan iblis ke-21 telah tiba tepat waktu, melukai penyihir oranye itu sambil membalikkan gelombang pertempuran. Melalui koordinasi tingkat atas mereka, Zhang Fangfang untuk sementara mengambil tugas biasa Long Haon, dan bersama-sama mereka telah memaksa musuh kembali. Sekarang, mereka berdiri bahu-membahu, menentang Ah Bao di sini. Dalam hal situasi keseluruhan, anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 masih lebih baik. Hanya Long Haon yang benar-benar kelelahan, setelah menghadapi lawannya yang ternyata cukup hebat. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk iblis. Mereka semua mengerti betapa kuatnya Ah Bao, namun, dia telah terluka oleh Long Haon. Kejutan Yuye secara alami adalah yang terbesar. Dia mengenal Ah Bao sejak muda, dan jika dia harus memilih seseorang sebagai target kekaguman di kalangan generasi muda, itu pasti Ah Bao. Selanjutnya, dia juga jelas memahami tingkat kultivasi Long Haon, dan baginya, keduanya tidak mungkin untuk dibandingkan pada titik manapun. Namun, situasi ini sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Meskipun Long Haon benar-benar lelah, Ah Bao juga mengalami cedera, dan itu disebabkan oleh serangan Long Haon. Dan dalam pertarungan 1 lawan 1, dalam hal jumlah, kelompok Long Haon memiliki 8 anggota, sedangkan kelompok iblis hanya berjumlah 5, termasuk orang yang terluka parah. Ah Bao juga menderita luka parah, tetapi secara keseluruhan, jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu besar lagi, meskipun pihak iblis sepertinya lebih unggul. Tatapan kosong Ah Bao menatap lekat-lekat pada sayap hitam yang menyebar dari punggung Chair. Melihat sayap hitam mengembang dengan menakutkan, dan merasakan niat membunuh yang bisa meledak kapan saja, matanya berangsur-angsur menyipit dan cakar naganya ditarik dengan suara retak. Ayo pergi. Ah Bao memerintahkan dengan acuh tak acuh. Saudara Bao. Leng Xiao memanggil pengunduran diri. Ah Bao dengan dingin menyapu pandangannya, dengan ringan membuka sayap di punggungnya dan menyapukannya ke tanah. Yang lain tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan Yuye memberi Long Haon dan Chair pandangan yang dalam sebelum dengan cepat mengikuti Ah Bao, pergi dengan cepat. Niat membunuh menyebar perlahan, dan Long Haon ragu-ragu bangkit. Wajahnya tidak rileks sedikit pun karena kepergian musuh. Sebaliknya, itu tampak lebih serius. Jika ini bukan surga ilusi, aku khawatir kita akan hancur. Long Haon bergumam pelan. Sima Xian bertanya dengan suara rendah, Bos, seberapa kuat orang itu? Chapter 322. 3 kompor spiritual, 3. Long Haon mengangguk, memberinya jawaban, sangat kuat. Setan-setan yang datang kali ini tampaknya telah menekan kekuatan mereka sebelum memasuki surga ilusi. Ah Bao itu setidaknya pada langkah ke-8, atau bahkan mungkin telah mencapai langkah ke-9. Energi spiritual eksternalnya telah mencapai 20.000 unit. Bahkan dengan kekuatan gabungan Asura Strike dan Asura Thrust, aku tidak bisa menembus pertahanan alami tubuh fisiknya. Dia takut dengan kompor spiritual samsara milik Chair, jadi untuk saat ini, kita harus stabil dan tidak boleh membiarkan emosi mempengaruhi keputusan kita. Dia pasti akan menjadi salah satu musuh besar kita di masa depan. Dan dia sangat mungkin penerus Kaisar Dewa Iblis. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah total. Penerus Kaisar Dewa Iblis, status macam apa itu? Chen Yinger berkata, tidak yakin, jadi bagaimana? Bukankah kita baru saja mengusir mereka? Chair menjawab dengan acuh tak acuh, alasan mengapa dia terluka oleh Haon dan lebih memilih untuk melarikan diri adalah karena dia lebih takut mati daripada kita. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis, dia akan menjadi penguasa iblis masa depan, dan karenanya tidak mau mengambil risiko. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini hari ini. Bahkan dengan menggunakan kekuatan penuh dari kompor spiritual samsara, saya hanya memiliki 1/6 kepastian untuk menjatuhkannya. Baginya,
kami adalah eksistensi rendahan yang sama dengan 6 pembunuh Dewa Iblis dalam kaitannya dengan Kaisar Dewa Iblis ketika mereka muncul di hadapannya pada hari itu. Berdiri di depan Long Haon, Zhang Fangfang mengungkapkan penghargaannya, beruntung kamu datang ke sini tepat waktu, kalau tidak aku juga akan mati di sini hari ini. Bagaimanapun, kami telah meremehkan mereka yang datang dari sisi iblis. Sejauh pengetahuan saya, selain 2 lainnya, setidaknya 3 dari 10 dari kita telah mati dalam pertempuran. Dan tungku spiritual yang diperoleh iblis melebihi 7. Dia tidak menanyakan tim Long Haon tentang bagaimana mereka muncul di Illusory Paradise, tetapi hanya memberi mereka semua informasi yang dia miliki. Long Haon mengerutkan alisnya, ayo pergi. Kita harus memulihkan ketiga tungku spiritual itu terlebih dahulu dan mengubur mayat binatang ajaib itu sebelum membahas bagaimana cara bergerak maju. Kembali ke medan perang sebelumnya, mereka melihat mayat penyihir dan prajurit dari pasukan perburuan iblis yang berbeda, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Long Haon memulihkan mayat mereka dan membawanya ke menara keabadian, berencana untuk menyerahkan mereka kembali ke tim mereka sendiri setelah pergi. Faktanya, kematian seorang pemburu iblis dianggap sebagai pukulan fatal bagi seluruh tim, dan sangat mungkin menyebabkan pembubaran pasukan perburuan iblis ini secara keseluruhan. Terlebih lagi, kali ini hampir hanya anggota tim inti yang datang, jadi iblis-iblis itu secara alami tidak menunjukkan keberatan untuk membunuh mereka saat bertemu dengan mereka. Sama seperti pemburu iblis yang akan membunuh mereka tanpa syarat apapun. Tapi dari situasi hari ini, terlihat bahwa para pemburu iblis berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Siapa yang mengira bahwa kali ini aset yang datang dari sisi iblis, termasuk beberapa penerus dari 72 Dewa Iblis, datang setelah menekan kekuatan mereka sendiri melalui metode rahasia. Setelah mengubur mayat binatang ajaib tanpa menyentuh kristal ajaib mereka, Long Haon memimpin rekan-rekannya di depan 3 kompor spiritual. Adegan fantastis terjadi, Yating perlahan melayang ke depan ketiga tungku spiritual itu, menggumamkan beberapa mantra yang mengelilingi 3 tungku spiritual dengan cahaya keemasan yang lembut. Segera, 3 kompor spiritual bersinar dengan cahaya lembut, saat mereka tiba di depan Long Haon saat mengikuti Yating. Menghadapi 3 tungku spiritual, semua orang segera melihat pemandangan ini dengan sungguh-sungguh, tetapi Long Haon berbalik ke arah Zhang Fangfang, mengatakan kepadanya, Saudara Zhang, pilih salah satu dari yang pertama. Saya. Zhang Fangfang memandang Long Haon dengan heran. Mustahil untuk menyangkal bahwa dia merindukan ketiga tungku spiritual ini, tetapi dia telah menekan keinginan jauh di dalam dirinya. Fakta bahwa seluruh tim Long Haon dibawa secara ajaib ke surga ilusi secara keseluruhan bukanlah masalah kekuatan, tetapi rahasia mereka sendiri. Dan selanjutnya, jika bukan karena kehadiran orang-orang ini dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 di sini, bertahan hidup akan sangat sulit baginya. Jadi, dia secara alami tidak berharap terlalu banyak. Dalam pertempuran sebelumnya, dia melihat secara pribadi saling pengertian yang mendalam dan kekuatan besar dari seluruh tim mereka. Meskipun, dengan pengecualian dari Long Haon dan Chai'er, tak satu pun dari mereka telah menembus ke langkah ke-6, kerja sama mereka sangat hebat. Dia tidak pernah mengharapkan Long Haon untuk membiarkan dia terlebih dahulu memilih kompor spiritual. Long Haon menjelaskan, Saudara Zhang, Andalah yang menemukan tungku spiritual ini, dan tanpa Anda, kami tidak akan mampu mengusir setan-setan itu. Jangan rendah hati, Saudara Zhang, lanjutkan saja. Zhang Fangfang mengambil napas dalam-dalam, tanpa sadar melihat yang lain di sisi Long Haon. Mengenai kata-kata Long Haon ini, tidak ada yang menentang sedikit pun, dan tidak ada yang bahkan tampak tidak puas dengan cara apapun. Setelah perjuangan internal yang singkat, wajah Zhang Fangfang kembali ke tampilan yang tenang, menyatakan dengan sungguh-sungguh, Saudara Long, terima kasih. Namun, saya tidak bisa menerima. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya merindukan kompor spiritual. Namun, jika bukan karena bantuan yang saya dapatkan dari Anda selama pertempuran ini, saya bahkan tidak akan hidup.
Anda adalah penyelamat saya, jadi untuk saat ini, bagaimana saya bisa mengambil salah satu kompor spiritual yang Anda peroleh dari pertempuran yang begitu sulit? Saudara Zhang, Long Haon akan terus bersikeras, sebelum dicegah untuk mengatakannya lagi oleh Sang Fangfang. Dengan resolusi, dia menyatakan, Kakak Long, bagaimana dengan itu? Aku hanya punya sedikit permintaan. Saya harap saya bisa tinggal dengan grup Anda untuk sementara waktu. Jika keberuntungan kita cukup baik untuk menemukan lebih banyak tungku spiritual, bagaimana kalau memberi saya satu pada saat itu? Saya benar-benar tidak menginginkan salah satu dari ketiganya. Dikatakan demikian, anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 bertukar pandang terkejut ketika melihat Zhang Fangfang, tetapi mereka semua penuh hormat. Tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang menarik seperti kompor spiritual. Meskipun mereka membuat kesepakatan untuk membiarkan dia memiliki tungku spiritual berikutnya yang akan mereka temui, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka masih akan menemukan tungku spiritual lagi? Long Haon bukan orang yang tidak masuk akal, dan waktu tidak akan menunggu mereka. Setelah beberapa saat merenung, dia menjawab, baiklah, karena ini yang Anda inginkan, saya tidak akan menunjukkan reservasi. Lin Xin, kompor spiritual merah adalah milikmu. Sima, kompor spiritual yang berkilauan dengan warna merah panik itu untukmu. Dan Yuan, mengasimilasi tungku spiritual berwarna perak. Mulai berasimilasi sekarang, kami akan memberikan bantuan dengan menjaga Anda selama ini. Semua orang di kelas umum 21 Demon Han Squad tidak hanya penuh kepercayaan terhadap Long Haon, tetapi juga mempercayai penilaiannya. Mendengarnya, tidak ada dari mereka yang berbicara lagi, dan ketiganya segera mulai menyerap 3 tungku spiritual. Karena ini hanya penyerapan sementara, dan mereka tidak akan bisa menggunakannya secara langsung, jadi hanya butuh waktu singkat sebelum mereka bertiga menyelesaikan asimilasi mereka masing-masing. Lin Xin dan Yuan memiliki reaksi yang dapat ditoleransi, hanya menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi baru saja mengasimilasi tungku spiritualnya, Sima Xian berteriak keras, sangat menyegarkan. Ini hampir menyetrum saya sampai mati. Long Haon tersenyum, tungku spiritual yang diasimilasi Lin Xin disebut Heart of Flames, dan membentuk nyala api dengan suhu yang sangat tinggi. Itu tidak dapat membantu penyihir elemen api dalam kultivasi, juga tidak membawa kemampuan tambahan apapun, tetapi itu menyebabkan kualitas api yang dilepaskan oleh penyihir mencapai level tertinggi. Suhunya juga akan mencapai tingkat yang menakutkan. Kompor spiritual Heart of Flames mungkin tampak tidak bernilai tinggi, tetapi berada di peringkat 5 besar di antara semua kompor spiritual yang dapat diserap oleh para penyihir, dan dalam praktiknya, kompor ini memiliki kegunaan yang luar biasa. Kompor spiritual Yuan adalah tungku spiritual elemen luar angkasa yang jarang terlihat, dan sangat cocok dengannya. Itu dikenal sebagai tungku spiritual elemen ruang angkasa dengan utilitas tertinggi. Jika api dari kompor Heart of Flames Lin Xin dapat dikatakan memiliki risiko menghasilkan efek samping yang buruk setelah digunakan secara berlebihan, namun kompor spiritual Yuan sama sekali tidak berbahaya. Kompor spiritual ini disebut gerbang tata ruang, dan secara sederhana dikatakan, ini memungkinkan pergeseran instan. Jika saya tidak salah ingat, gerbang tata ruang dapat digunakan beberapa kali setiap hari, dan frekuensi serta jangkauannya akan bergantung pada tingkat evolusinya. Dan bagi seorang pejuang elemen spasial, memiliki kompor spiritual ini memberikan dorongan besar untuk teknik elemen spasial lainnya yang dapat dipelajari. Wang Yuan dan Lin Xin cukup beruntung. Long Haon menjelaskan, Saudara Zhang, Andalah yang menemukan tungku spiritual ini, dan tanpa Anda, kami tidak akan mampu mengusir setan-setan itu. Jangan rendah hati, Saudara Zhang, lanjutkan saja. Zhang Fangfang mengambil napas dalam-dalam, tanpa sadar melihat yang lain di sisi Long Haon. Mengenai kata-kata Long Haon ini, tidak ada yang menentang sedikit pun, dan tidak ada yang bahkan tampak tidak puas dengan cara apapun. Setelah perjuangan internal yang singkat, wajah Zhang Fangfang kembali ke tampilan yang tenang, menyatakan dengan sungguh-sungguh, Saudara Long, terima kasih. Namun, saya tidak bisa menerima. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya merindukan kompor spiritual. Namun, jika bukan karena bantuan yang saya dapatkan dari Anda selama pertempuran ini,
saya bahkan tidak akan hidup. Anda adalah penyelamat saya, jadi untuk saat ini, bagaimana saya bisa mengambil salah satu kompor spiritual yang Anda peroleh dari pertempuran yang begitu sulit? Saudara Zhang, Long Haon akan terus bersikeras, sebelum dicegah untuk mengatakannya lagi oleh Sang Fang Fang. Dengan resolusi, dia menyatakan, Kakak Long, bagaimana dengan itu, aku hanya punya sedikit permintaan. Saya harap saya bisa tinggal dengan grup Anda untuk sementara waktu. Jika keberuntungan kita cukup baik untuk menemukan lebih banyak tungku spiritual, bagaimana kalau memberi saya satu pada saat itu? Saya benar-benar tidak menginginkan salah satu dari ketiganya. Dikatakan demikian, anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 bertukar pandang terkejut ketika melihat Zhang Fang Fang, tetapi mereka semua penuh hormat. Tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang menarik seperti kompor spiritual. Meskipun mereka membuat kesepakatan untuk membiarkan dia memiliki tungku spiritual berikutnya yang akan mereka temui, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka masih akan menemukan tungku spiritual lagi? Long Haon bukan orang yang tidak masuk akal, dan waktu tidak akan menunggu mereka. Setelah beberapa saat merenung, dia menjawab, baiklah, karena ini yang Anda inginkan, saya tidak akan menunjukkan reservasi. Lin Xin, kompor spiritual merah adalah milikmu. Sima, kompor spiritual yang berkilauan dengan warna merah panik itu untukmu. Dan Yuan Yuan, mengasimilasi tungku spiritual berwarna perak. Mulai berasimilasi sekarang, kami akan memberikan bantuan dengan menjaga Anda selama ini. Semua orang di kelas umum 21 Demon Han Squad tidak hanya penuh kepercayaan terhadap Long Haon, tetapi juga mempercayai penilaiannya. Mendengarnya, tidak ada dari mereka yang berbicara lagi, dan ketiganya segera mulai menyerap 3 tungku spiritual. Karena ini hanya penyerapan sementara, dan mereka tidak akan bisa menggunakannya secara langsung, jadi hanya butuh waktu singkat sebelum mereka bertiga menyelesaikan asimilasi mereka masing-masing. Lin Xin dan Yuan Yuan memiliki reaksi yang dapat ditoleransi, hanya menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi baru saja mengasimilasi tungku spiritualnya, Sima Xian berteriak keras, sangat menyegarkan. Ini hampir menyetrum saya sampai mati. Long Haon tersenyum, tungku spiritual yang diasimilasi Lin Xin disebut Heart of Flames, dan membentuk nyala api dengan suhu yang sangat tinggi. Itu tidak dapat membantu penyihir elemen api dalam kultivasi, juga tidak membawa kemampuan tambahan apapun, tetapi itu menyebabkan kualitas api yang dilepaskan oleh penyihir mencapai level tertinggi. Suhunya juga akan mencapai tingkat yang menakutkan. Kompor spiritual Heart of Flames mungkin tampak tidak bernilai tinggi, tetapi berada di peringkat 5 besar di antara semua kompor spiritual yang dapat diserap oleh para penyihir, dan dalam praktiknya, kompor ini memiliki kegunaan yang luar biasa. Kompor spiritual Yuan Yuan adalah tungku spiritual elemen luar angkasa yang jarang terlihat, dan sangat cocok dengannya. Itu dikenal sebagai tungku spiritual elemen ruang angkasa dengan utilitas tertinggi. Jika api dari kompor Heart of Flames Lin Xin dapat dikatakan memiliki risiko menghasilkan efek samping yang buruk setelah digunakan secara berlebihan, namun kompor spiritual Yuan Yuan sama sekali tidak berbahaya. Kompor spiritual ini disebut gerbang tata ruang, dan secara sederhana dikatakan, ini memungkinkan pergeseran instan. Jika saya tidak salah ingat, gerbang tata ruang dapat digunakan beberapa kali setiap hari, dan frekuensi serta jangkauannya akan bergantung pada tingkat evolusinya. Dan bagi seorang pejuang elemen spasial, memiliki kompor spiritual ini memberikan dorongan besar untuk teknik elemen spasial lainnya yang dapat dipelajari. Wang Yuanyuan dan Lin Xin cukup beruntung. Lalu, bos, bagaimana denganku? Bagaimana dengan kompor spiritual yang Anda suruh saya asimilasi? Itu benar-benar menyetrumku tanpa batas, ekspresi wajah sedih Sima Xian tampak jauh dari gembira. Sambil tertawa, Long Haon menjelaskan, bukankah kamu menginginkan kompor spiritual dengan daya ledak tinggi? Inilah yang Anda harapkan. Ini adalah tungku spiritual yang agak tidak biasa, dan sangat jarang terlihat. Itu adalah elemen guntur dan siapapun dapat menyerapnya. Tiba pada titik ini, dia menatap Zhang Fang Fang. Niat awalnya adalah membiarkan Zhang Fang Fang memilih tungku spiritual ini, karena sebaliknya, dia tidak bisa menyerahkan 2 tungku spiritual yang diberikan kepada Wang Yuanyuan dan Lin Xin,
terutama yang satu untuk Wang Yuanyuan. Seperti yang diketahui, kompor spiritual elemen spasial bahkan melebihi peringkat 3 teratas dalam kelangkaan. Tungku spiritual Simasian disebut guntur ungu dan tidak membawa aktif, tetapi kemampuan pasif yang sangat kuat sebagai gantinya. Selama tubuh Anda dapat menanggungnya, setelah mengasimilasi tungku spiritual ini, semua serangan Anda akan membawa kekuatan petir yang kuat. Adapun level spesifik yang bisa dicapai, kita akan tahu setelah mencobanya sendiri di masa depan. Namun, saya perlu memperingatkan Anda bahwa karena aspek tirani dan brutal dari kompor spiritual guntur ungu ini, saya khawatir pada saat Anda akan menjalani uji coba yang sebenarnya, tingkat kesulitannya akan agak tinggi. Anda harus mempersiapkan mental dengan baik. Simasian tampak puas, bagus sekali. Saya suka yang ini. Terlepas dari kepribadiannya yang lugas, dia sebenarnya adalah orang yang agak bijaksana. Meskipun Long Haon tidak memberitahunya tentang tingkat kekuatannya yang sebenarnya, dia bisa mengetahui bahwa bahkan di antara semua elemen yang tidak biasa, guntur adalah yang paling kuat. Setelah memperoleh 4 kompor spiritual, Long Haon akhirnya merasakan tekanan di pundaknya mereda. Ini adalah banyak harta surgawi yang langka, dan semuanya sangat berguna. Keempat tungku spiritual ini telah membuat perjalanan mereka berharga, tetapi masih ada waktu, meskipun sulit untuk mengatakan apakah masih ada tungku spiritual gratis yang tersisa. Semua orang beraksi sekali lagi, dan dengan tambahan Zhang Fangfang, kelompok mereka sekarang mencapai jumlah total 8 orang. Bahkan ketika menghadapi iblis-iblis itu, mereka masih bisa melawan. Tapi itu akan menjadi premis bahwa keseluruhan iblis tidak dikumpulkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di jalan mereka tidak menemukan tungku spiritual lainnya. Long Haon juga tidak merasakan banyak, hanya bertemu dengan mayat binatang ajaib, yang mereka kubur seperti sebelumnya. Dengan turunnya malam, surga ilusi tampak sama seperti di luar, sebenarnya ada siang dan malam. 8 dari mereka berkumpul bersama, mencari tempat yang agak tersembunyi untuk beristirahat. Beginilah cara mereka melewati hari pertama mereka sejak memasuki surga ilusi, tapi ini baru permulaan. Menurut informasi Ling Xiao, hari-hari berikutnya masih akan dipenuhi dengan peluang, tetapi bahkan lebih berbahaya. Chapter 323. Kompor spiritual yang belum pernah muncul sebelumnya, Sebelum keberangkatan mereka, Ling Xiao telah memberikan 10 pemburu iblis yang ditunjuk untuk memasuki surga ilusi informasi rinci tentang kemungkinan pertemuan masa depan mereka di dalam. Secara umum, surga ilusi akan lebih damai dan mereka hanya akan bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga tungku spiritual yang mereka temukan. Namun, beberapa keadaan khusus juga bisa muncul. Misalnya, jika konsentrasi niat membunuh terlalu kuat di Illusory Paradise, itu sangat mungkin menyebabkan perubahan di sekitarnya. Surga ilusi akan menghasilkan sekitar 20 tungku spiritual setiap saat, tetapi sebelum tungku spiritual ini benar-benar diserap, mereka akan tetap menjadi objek tanpa tuan. Dan bisa dikatakan, bahkan jika seseorang untuk sementara menyerap tungku spiritual, jika dia meninggal, tungku spiritual akan mendapatkan kembali kebebasannya. Ling Xiao telah memberitahu mereka tentang sebuah kisah yang pernah terjadi sekali, sekitar 300 tahun yang lalu, ketika surga ilusi telah dibuka. Pada saat itu, perbedaan telah meningkat di antara orang-orang dari aliansi kuil, dan mereka telah menghasilkan pertempuran yang sengit. Saat itu, perubahan telah terjadi di surga ilusi, dan perubahan itu dimulai pada hari kedua, berakhir dengan hanya 2 orang yang kembali hidup-hidup. Selanjutnya, Ling Xiao telah memberitahu mereka dengan tulus bahwa metode terbaik untuk mendapatkan tungku spiritual di surga ilusi adalah dengan mendapatkan persetujuan dari binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaganya. Metode yang dapat diandalkan ini juga akan memungkinkan manusia di dalam untuk menghindari membuat marah surga ilusi. Namun, kali ini tidak berakhir begitu damai. Pembantaian iblis pasti akan membuat marah surga ilusi. Mungkin kompor spiritual yang telah mereka peroleh tidak sedikit, tetapi jika perubahan muncul pada hari kedua, hanya mereka yang memiliki permata ilusi seperti Long Haon atau Cair yang dapat pergi sebelum akhir periode 3 hari. Long Haon mengumpulkan rekan-rekannya, termasuk Zhang Fangfang,
dan berbicara dengan mereka tentang kemungkinan perubahan yang Ling Xiao katakan kepada mereka. Karena situasinya seperti ini, saya memperkirakan bahwa surga ilusi kemungkinan besar akan menunjukkan beberapa perubahan. Jika ini terjadi, kita juga akan menghadapi krisis yang luar biasa. Karena kita telah memperoleh 4 tungku spiritual, jika kita meninggalkan tempat ini sekarang, itu dapat dianggap sebagai perjalanan yang bermanfaat. Tetapi jika kita tinggal, kita sangat mungkin tidak dapat pergi bahkan jika kita ingin melakukannya nanti. Kami harus menunggu akhir dari periode 3 hari untuk pergi. Haruskah kita pergi atau tinggal? Putuskan, semuanya. Tentu saja kita harus tinggal. Ini adalah kesempatan yang hanya muncul sekali dalam 1 abad. Siapa yang tidak mau mengambil risiko untuk mendapatkan lebih banyak tungku spiritual? Lin Xin berkata tanpa ragu-ragu. Sima Xian menggerakkan mulutnya, berkata dengan jijik, betapa kikirnya kamu. Namun, saya juga berpikir kita harus tetap tinggal. Semua orang dari pasukan perbuatan iblis kelas 21 segera mengambil keputusan yang sama. Mereka ingin tinggal. Pada akhirnya, semua orang akhirnya melihat Zhang Fangfang, yang menyatakan sambil tersenyum, karena kalian semua telah memutuskan untuk tinggal, saya sangat mungkin bisa mendapatkan kompor spiritual, jadi saya secara alami bersedia mempertaruhkan hidup saya dengan bangsawan Anda. Kelompok. Meskipun aku merasa bahwa bertahan adalah pilihan yang berbahaya. Kualitas terbesar Zhang Fangfang adalah ketulusannya. Long Haon bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang lugas dan berbicara dari lubuk hatinya yang terdalam, sehingga dia telah mengakuinya sejak lama. Itu benar, memilih untuk tinggal tidak diragukan lagi cukup berbahaya. Tapi Long Haon juga cenderung membuat pilihan ini, dan karena alasan sederhana, mereka punya jalan keluar. Itu bukan permata ilusi, tapi menara keabadian. Selama Long Haon diberi waktu yang cukup, dia akan dapat membawa rekan-rekannya secara diam-diam ke dalam menara keabadian untuk membuat mereka bertahan jika terjadi bahaya yang berlebihan. Pada akhir waktu mereka di Illusory Paradise, dia hanya perlu kembali dengan cair untuk pergi ke pintu keluar. Untuk alasan ini, tidak peduli bahaya apa yang mereka temui, mereka akan memiliki jalan keluar. Sedikit merenung, Long Haon mengeluarkan permata ilusinya, menyerahkannya kepada Zhang Fangfang. Saudara Zhang, kita setidaknya bisa dianggap sebagai teman baik. Anda berada di atas kami semua dalam standar, tetapi tidak memperhitungkan permusuhan kami sebelumnya dan bahkan membantu saya beberapa kali. Ambil ini adalah permata ilusi. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda tolak, tidak peduli di mana keadaan surga ilusi, Anda dapat dipindahkan kembali dengan mengandalkan permata ilusi ini, menjauh dari bahaya. Zhang Fangfang menunjukkan keterkejutan, sesuatu seperti ini ada? Anda memberikannya kepada saya, tetapi bukankah itu berguna bagi Anda juga? Long Haon tersenyum dengan tenang, meskipun saudara Zhang tidak mengatakannya dengan keras, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa keraguan di lubuk hati mengapa tim saya ada di sini bersama saya. Namun, ini adalah rahasia tim saya, dan saya tidak dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah karena saya berhasil membawa mereka ke sini, saya juga bisa mengeluarkannya. Tenang, permata ilusi ini adalah sesuatu yang harus Anda ambil. Itu dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda pada saat yang paling penting. Zhang Fangfang bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, oke, kalau begitu aku tidak akan terlalu rendah hati. Kemudian, dia mengambil permata ilusi dengan sigap. Setelah mereka selesai makan jatah mereka dan mulai beristirahat, sayangnya, perubahan terjadi di seluruh Illusory Paradise. Sekitarnya berkedip-kedip seolah-olah kabut yang menutupi hutan tak terbatas menjadi lebih tebal, sampai mengembun menjadi titik-titik cahaya yang menyebar ke segala arah. Perlahan, perasaan ilusi Firdaus ilusi digantikan oleh perasaan kenyataan, dan energi kehidupan menjadi lebih kuat dari itu. Namun, suasana muram dan sunyi muncul. Fajar. Ketika tanda-tanda pertama dari cahaya pagi mulai menunjukkan, Long Haon melompat dengan alarm. Sebelum mulai beristirahat, mereka telah merencanakan agar semua orang bergiliran berjaga, dan yang saat ini berjaga-jaga adalah Lin Xin. Namun, dia saat ini menatap ke atas, seolah melihat pemandangan yang tak terbayangkan.
Suara alarmnya segera membangunkan semua orang yang menatapnya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mutlak mereka. Kejutan mereka adalah karena perubahan di langit. Di sana, mereka melihat awan padat berwarna-warni mengapung, dikelilingi oleh energi berfluktuasi yang lembut. Awan ajaib yang mempesona ini sangat bergerak, dan dari intinya, kilau berwarna perlahan turun. Bahkan pancaran matahari menjadi lebih lembut karena awan ajaib itu. Dan semua energi kehidupan di dalam Illusory Paradise sepertinya berputar di sekitarnya. Apakah itu kompor spiritual? Zhang Fangfang berteriak keheranan. Di tengah awan ajaib itu ada kilatan cahaya yang tampak lebih besar daripada yang dilepaskan oleh 20 tungku spiritual lainnya yang mereka lihat sehari sebelumnya. Dan dari sini, bisa dilihat betapa abnormalnya kompor spiritual ini dibandingkan dengan yang lain. Tanpa disadari, semua terlihat terfokus pada Long Haon. Yang paling berpengetahuan dalam kelompok tentang kompor spiritual adalah dia. Namun, yang mereka lihat hanyalah senyum pahit dari Long Haon. Saya juga tidak tahu tentang kompor spiritual ini. Dari semua yang ayah saya katakan tentang kompor spiritual, tidak ada yang seperti ini. Jika ini benar-benar tungku spiritual, maka hanya ada satu penjelasan. Ini bisa menjadi salah satu yang belum pernah muncul di benua sebelumnya, kompor spiritual baru. Sok tercermin di semua wajah. Mereka sebenarnya semua pemburu iblis, dan diingat sebagai aturan yang tidak terikat di menara misi perburuan iblis. Prestasi menemukan tungku spiritual jenis baru yang belum pernah muncul sebelumnya akan dihargai dengan 100.000 poin kontribusi. Sejak pertama kali dikeluarkan hingga sekarang, misi ini baru selesai 5 kali, dan ini adalah misi yang sudah ada sejak awal, berlangsung secara turun-temurun. Tidak ada yang akan tahu tentang kekuatan tungku spiritual yang sama sekali baru dan tidak diketahui, tetapi karena muncul di surga ilusi, dan terlebih lagi dengan sendirinya, bagaimana mungkin tungku spiritual warna-warni ini menjadi lemah? Apa yang masih kita tunggu? Ayo keluar! Chen Yinger berkata dengan gembira dan penuh ketidaksabaran. Tidak, tunggu. Long Haon menghentikan yang lain yang mulai gelisah. Tidakkah menurutmu ini sangat aneh? MH? Semua orang menatapnya. Han Yu berkata dengan nada serius, tampaknya memang sangat aneh. Kemarin, Kapten memberitahu kami bahwa beberapa perubahan sangat mungkin muncul di surga ilusi, dan hari ini, pemandangan mistis seperti itu muncul di depan kami. Mungkin ini benar-benar tungku spiritual, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang sangat besar untuk memikat kita. Zhang Fangfang mengangguk sebagai jawaban, saya setuju. Bagaimana kami bisa tertarik untuk bertarung satu sama lain tanpa bujukan yang cukup? Bahkan jika surga ilusi tidak memasang jebakan apapun, tungku spiritual multiwarna ini bergerak sangat lambat di langit, dengan lokasinya terlihat jelas, kita tidak hanya akan bertemu sekutu kita di sana, tetapi juga beberapa iblis pasti. Haon, apa pendapatmu tentang itu? Long Haon melihat kecemerlangan warna-warni yang bergerak perlahan turun dari langit. Setelah merenung sebentar, dia menyatakan, pergi ke sana tidak dapat dihindari, bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkan rekan-rekan kita yang datang ke sini bersama kita. Namun, saya perlu memperingatkan semua orang sekali lagi, jika Anda bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang kuat, tidak ada yang diizinkan untuk menyerangnya. Bahkan jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang kita, kita harus tetap bertahan. Ini adalah arahan penting, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Kalau tidak, itu sangat mungkin akan menyia-nyiakan semua upaya kami sebelumnya. Mendengar nada serius Long Haon, yang lain mengangguk berturut-turut, menyatakan persetujuan mereka. Setelah beberapa saat merenung, Long Haon menyuruh Zhang Fangfang dan Han Yu tetap bersama, menangani pertahanan di belakang, sementara formasi lainnya tidak berubah. Di bawah kepemimpinannya, semua orang langsung menuju ke arah massa warna-warni yang turun ke tanah. Setelah maju kurang dari 100 meter, Long Haon tiba-tiba berhenti di jalurnya. Apakah ada yang menemukan jejak kabut berwarna itu? Mereka tampaknya telah menghilang. Semua orang melihat sekeliling dan memang, bintik-bintik kabut yang sangat aneh yang bersinar dalam semua warna telah menghilang. Lingkungan hanya tampak seperti hutan biasa yang besar dengan vegetasi yang kaya dan tidak lebih. Long Haon menyatakan dengan suara yang dalam,
sepertinya kita tidak salah, perubahan benar-benar terjadi di Illusory Paradise. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya. Long Haon mengangkat tangannya, menyerahkan Bright Discipline kepada Han Yu di belakangnya, saat dia mengeluarkan Goryo's Holy Shield untuk dirinya sendiri, kita masih harus maju. Jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, tidak ada yang diizinkan untuk menyerang binatang ajaib. Chair mengikuti di belakang Long Haon selama ini, mengamati kepemimpinannya yang percaya diri dengan tatapan lembut. Seperti yang diharapkan, kecerdasan dan persepsinya tidak lebih rendah dari Long Haon. Namun, dia hanya rela bertindak sebagai dukungan untuknya. Dia tidak akan ikut campur dalam keputusannya kecuali Long Haon melakukan kesalahan mendasar dalam memimpinnya. Bagaimanapun, kepercayaan dibangun selama pengalaman sulit semacam ini. Ini adalah contoh sempurna dari sesuatu yang tampak dekat, padahal sebenarnya sangat jauh. Sebenarnya, mereka melakukan perjalanan selama 1 jam penuh untuk mengejar awan warna-warni ini, tetapi masih tidak dapat melihat jejak potongan cahaya yang jatuh ke dalam hutan. Chapter 324. Kompor spiritual yang belum pernah muncul sebelumnya, 2. Namun, perubahan di sekitarnya sangat terlihat. Mereka dengan jelas merasakan bahwa suasana secara bertahap menjadi lebih khusyuk, dan pada saat yang sama, energi kehidupan tidak tampak selembut sebelumnya. Hou! Sebuah suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di depan mereka, dan tiba-tiba, sosok besar bergegas langsung di Long Haon. Sosok ini melompat dari pohon di atas, dan muncul begitu tiba-tiba bahkan dengan indera superiornya, Long Haon tidak menyadari kehadirannya sebelumnya. Jangan bergerak, semuanya. Melangkah ke depan, Long Haon mengeluarkan perisai suci yang mulia, memegangnya secara vertikal. Dengan ledakan keras, tubuh Long Haon ini didorong ke belakang, dan kedua kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Namun, siluet hitam besar itu juga memantul kembali, mendarat di dekatnya. Cahaya intens yang dilepaskan dari teknik Bright Fengence bersinar terang pada sosok Long Haon, saat dia, tanpa niat untuk menyerang, memulihkan Blue Rain, Hibiscus of Light dari tangannya yang lain. Jangan khawatir, temanku. Long Haon melakukan yang terbaik untuk membiarkan suaranya sendiri terdengar selembut mungkin, saat dia melihat sosok setinggi 3 meter itu. Ini sebenarnya adalah binatang ajaib pertama yang mereka temui sebelumnya, gorila besar. Gorila jelas memiliki tampilan yang penuh dengan niat buruk, tapi menatap Long Haon, dia mengeluarkan raungan yang menenangkan. Peri elemental cahaya Yating terbang ke arahnya, membisikkan sesuatu di telinga gorila itu. Long Haon tidak mengerti bahasa binatang, tapi Yating mengerti kata-katanya. Karena itu, dia segera memberitahunya, Yating, beritahu teman ini bahwa kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya merasakan perubahan di Illusory Paradise, dan percaya bahwa rekan kami bisa dalam bahaya, jadi datang ke sini untuk membantu. Yating dengan cepat menerjemahkan kata-kata Long Haon ke gorila, yang perlahan berjalan di depan Long Haon, melakukan gerakan jempol seperti terakhir kali. Long Haon tidak ragu-ragu untuk mendorong tangannya sendiri ke jarinya, menunjukkan ekspresi jujur. Samar-samar dia mengerti bahwa gorila itu bisa merasakan niat di hati musuhnya melalui beberapa metode. Long Haon benar-benar tidak memiliki niat jahat, dan sebagai Scion of Light yang baik hati, dia murni dipenuhi dengan pikiran bersih, sampai-sampai mungkin tidak ada seorang pun di antara semua manusia yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal itu. Beberapa saat kemudian, tatapan kebencian dan kemarahan di mata gorila menghilang secara bertahap, saat dia mengangguk ke arah Long Haon sebelum kembali ke kedalaman hutan. Yating segera mengirimkan ke Long Haon pesan untuk mengikutinya. Di bawah pimpinan Long Haon, semua orang dengan cepat mengikuti gorila, menuju hutan lebat. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, mereka melihat beberapa binatang ajaib yang tangguh dengan penampilan yang terlihat sangat marah, yang segera menunjukkan reaksi agresif setelah melihat kelompok orang luar Long Haon. Itu adalah kesempatan bahwa mereka memiliki gorila itu untuk memimpin. Dengan rendah, semua permusuhan terhadap Long Haon menghilang. Melihat binatang ajaib di sekitarnya, Long Haon memperhatikan keheranannya bahwa binatang ajaib ini berada di sekitar peringkat ke-7 atau ke-8 dalam kekuatan.
Tidak ada keberadaan yang sangat kuat di antara mereka, tetapi kekuatan mereka terletak pada kuantitas mereka, karena jumlahnya hampir 20. Selain itu, binatang ajaib ini maju ke arah yang sama dengan mereka, menuju awan mengkilap warna-warni. Melihat Long Haon, Zhang Fangfang tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan rasa hormat. Pengalaman yang mereka miliki tepat sebelum membenarkan pilihan Long Haon. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa Long Haon sebenarnya telah menjalin hubungan damai dengan binatang ajaib yang sangat ganas itu, dan dengan jelas memperoleh pengakuan mereka. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya seseorang memperoleh pengakuan sejati dari binatang ajaib dari surga ilusi seperti yang dilakukan Long Haon. Proses bagaimana dia mencapai ini sebenarnya cukup sederhana. Pertama, dia membuat pilihan yang tepat untuk memperlakukan binatang ajaib serta lingkungan di surga ilusi dengan hormat, tidak pernah melakukan tindakan merusak. Dengan cara ini, dia setidaknya tidak membangkitkan niat buruk dari binatang ajaib. Adapun poin kedua mengapa dia mendapatkan pengakuannya, itu hanya karena fisik yang dimiliki Long Haon sebagai Scion of Light. Apa yang diakui oleh surga ilusi bukan hanya status sebagai Scion of Light yang dimiliki oleh Long Haon, tetapi status sebagai Scion of Nature yang sangat jarang terlihat, dan memungkinkan pembawanya mencapai tingkat keselarasan tertinggi dengan alam. Tidak diragukan lagi, keberadaan Scion of Nature bahkan lebih kecil kemungkinannya daripada Scion of Light, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak muncul sebelumnya. Scion of Nature sebelumnya yang muncul adalah pendiri Illusory Paradise, Dewi Alam. Karena itu, dia harus disebut Putri Alam. Mengikuti pemilik fisik seperti Scion of Nature, yang berikutnya mengikuti peringkat adalah dua yang paling terkait dengan energi kehidupan, air dan cahaya. Itu bahkan di atas elemen kayu dan tanah yang penting. Sebagai Scion of Light, Long Haon secara alami menunjukkan kepedulian terhadap Illusory Paradise, dan ujian yang diberikan kepadanya oleh gorila adalah ujian yang diberikan oleh Illusory Paradise sendiri kepadanya. Setelah melewatinya dengan mengandalkan sifat tulusnya, dia telah memperoleh pengakuan dari surga ilusi dan semua penghuninya. Karena mereka berhasil berbaur dengan penduduk Illusory Paradise, ini menyiratkan bahwa kelompok Long Haon yang agak lemah memperoleh dukungan dari Illusory Paradise. Pikiran ini tidak menyebabkan Long Haon santai. Itu malah meningkatkan kekhawatirannya terhadap aturan surga ilusi lebih jauh. Setelah seharian berhubungan, dia menemukan bahwa meskipun surga ilusi membatasi kekuatan pengunjungnya, itu juga membatasi kekuatan penghuni dengan cara yang sama. Jika tidak, mengingat energi spiritual kehidupan yang sangat besar di surga ilusi, bagaimana mungkin tidak ada binatang ajaib yang mencapai langkah ke-9 atau ke-10? Meskipun binatang ajaib ini jumlahnya tidak sedikit, bisakah mereka benar-benar melawan kelompok sekuat Ahbao? Long Haon secara pribadi telah mengalami kekuatan hebat Ahbao, dan jelas mengerti bahwa dia hanya berhasil melukai Ahbao karena unsur kejutan. Tapi dalam 1 melawan 1 pertempuran terbuka, Long Haon sebenarnya tidak akan memiliki kesempatan melawan Ahbao. Dapat dikatakan bahwa karena rahasia mereka sendiri, kekuatan Ahbao sebenarnya tidak terlalu dibatasi oleh aturan surga ilusi. Dengan penambahan skuad Long Haon, mungkin mereka bisa melawan mereka sebagai sebuah kelompok, tetapi jika setan bertekad untuk menyerang barisan binatang ajaib untuk mendapatkan kompor spiritual warna-warni, itu akan menjadi tugas yang sulit untuk membela diri. Di bawah pimpinan gorila, mereka secara bertahap menembus ke dalam hutan yang lebih lebat, dan kurang dari setengah jam setelah mereka masuk, fluktuasi energi spiritual yang kuat telah mempengaruhi indera Long Haon. Pertempuran telah dimulai, dan rasanya sangat intens. Namun, bagian yang paling penting adalah dia tidak merasakan keberadaan lain kecuali dari kegelapan dan energi spiritual kehidupan. Long Haon jelas mengerti apa yang tersirat ini. Kemungkinan besar itu berarti bahwa dari kelompok aliansi asli, hanya Chaier, Zhang Fangfang dan dia sendiri yang masih hidup. Energi kegelapan tidak salah lagi milik iblis, dan tidak peduli elemen mana yang dimiliki binatang ajaib dari surga ilusi, mereka semua memiliki sejumlah besar energi kehidupan. Dengan dukungan dari surga ilusi, penilaian Long Haon tidak bisa salah.
Setelah melewati hutan semak besar, medan perang muncul di depan mereka. Itu terletak di sebuah bukit kecil, dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa binatang ajaib ini sama sekali tidak panik, tetapi malah tampak sangat terorganisir. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun atau suara kemarahan yang berlebihan. Di sisi lain secara alami adalah kelompok iblis. Ahbao muncul sekali lagi di garis pandang Long Haon, lukanya sudah sembuh. Bahkan iblis yang dilukai oleh pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 telah pulih juga. Setelah hitungan sederhana, jumlah total iblis yang hadir adalah 9. Itu untuk mengatakan bahwa dengan pengecualian dari iblis, yang telah menggunakan api biru dan telah dibunuh oleh kelompok Long Haon, setan tidak menderita kerugian bahkan setelah hari terakhir persidangan. Dan, mereka semua memiliki tungku spiritual yang berasimilasi. Jadi semua orang mati tanpa kecuali? Di belakangnya, Zhang Fangfang mengungkapkan senyum pahit. Faktanya, kali ini, ada banyak kapten dari pasukan pemburu iblis tingkat komandan di antara kelompok aliansi. Kematian 7 dari mereka akan menjadi pukulan telak bagi pasukan perburuan iblis. Situasi saat ini sangat jelas. Tujuan kelompok Ahbao adalah untuk mencapai bukit setinggi 100 meter, dan binatang ajaib dengan berani menghalangi jalan mereka ke depan. Pertempuran itu sangat sengit, dan meskipun binatang ajaib tidak bisa dibandingkan dengan iblis dalam kekuatan individu, koordinasi mereka sangat baik. Mereka terorganisir dengan rapi dan mengepung iblis dari semua sisi. Kerja sama mereka adalah faktor penentu dalam menghalangi jalan iblis. Gorila mengeluarkan raungan marah, melihat kembali ke kelompok Long Haon sebelum bergegas ke bukit. Long Haon dan rekan-rekannya mengikuti dengan tergesa-gesa. Karena gorila membuka jalan, mengaum pelan, binatang ajaib yang melawan iblis tidak menghalangi jalan mereka. Saat mereka muncul, kelompok Long Haon secara alami menarik perhatian Ahbao. Melihat mereka, dia benar-benar langsung menuju gunung. Tekad memenuhi mata Ahbao. Mengubah lengannya menjadi sepasang cakar naga, dia mencabik-cabik binatang ajaib, memimpin 8 lainnya untuk menyerang dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat itu, suara resonansi terdengar jelas di bukit-bukit ini, dan serangan dari binatang ajaib langsung menjadi jauh lebih ganas. Dengan kekuatan bersatu mereka secara paksa mengusir setan kembali ke tempat asalnya. Di atas bukit, seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun muncul. Dia memiliki penampilan seperti batu giok yang lucu. Kulitnya tampak cerah, dan ciri khasnya yang paling terlihat adalah wajah bayinya. Rambut biru mudanya yang panjang dikepang menjadi twin tail, dan dengan sedikit gerakan tangannya, dia mengerahkan jari lembutnya ke bawah. Saat dia berbicara, suaranya terdengar sangat lemah. Dia memerintahkan binatang ajaib. Long Haon menatap wanita muda ini dengan kaget, mengikuti gorila ke puncak gunung. Aroma energi kehidupan bahkan lebih kuat di sini, dan datang dengan perasaan gembira. Namun wajah wanita muda yang cantik itu dipenuhi dengan kemarahan, dan mata hijau gelapnya yang besar dipenuhi dengan tekad yang besar. Chapter 325. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.